Rangkuman atau alur cerita, Janji Cinta Inspektur Virat hari ini, untuk tayang tanggal 31 Januari tahun 2025, episode 113 Antv. Bhavani bertanya kepada Virat dengan nada penasaran, ketika keputusan telah dibuat bahwa Sai tidak akan melanjutkan karirnya sebagai dokter, lalu mengapa Sai tetap berbicara tentang magang? Virat, dengan serius, menjelaskan bahwa sebenarnya, Sai memang ingin menjadi dokter, dan untuk menutupi kebohongan itu, dia mengenakan selempang bahu. Bhavani, dengan penuh emosi, bertanya tentang perasaannya sendiri, mengingat bahwa Virat bahkan berbohong saat menikah. Ashwini, yang tampak terkejut, langsung bertanya pada Virat, benarkah kamu berbohong kepada Bhavani? Bhavani, yang mulai marah, menuntut penjelasan dari Virat, mengapa kamu tidak bisa menghormati aku? Kenapa kamu harus berbohong bahwa Sai tidak ingin menjadi dokter? Sai dengan tegas mengatakan bahwa menjadi dokter adalah mimpinya, dan itu adalah hal yang sangat penting baginya. Virat kemudian menenangkan situasi, mengatakan dengan penuh perasaan bahwa dia harus berbohong untuk melindungi Sai. Dia menjelaskan bahwa dia pernah menyaksikan Sai melepaskan Gatbandan selama peras dan berjalan keluar dari mandap. Saat itu, dia merasa perlu untuk berbohong agar bisa menghentikan Sai, meski semua itu dilakukannya demi kebaikan Sai. Aku tidak bisa hidup tanpa Sai, setetes pun, katanya. Dia mengingatkan Bhavani bahwa dia pernah berjanji pada Abah Sai untuk menjadikannya seorang dokter, dan kini dia bertanya, bagaimana aku bisa memenuhi janji itu jika aku tidak mendukungnya? Bhavani, dengan nada penuh kekecewaan, kembali bertanya, bagaimana dengan janji yang kamu buat padaku? Sai, dengan lembut, menjawab bahwa mereka hanya ingin berkata jujur kepadanya. Virat melanjutkan, aku sangat ingin memberitahu segalanya, tetapi saat itu situasi kami sangat rumit. Bhavani, dengan wajah marah, bertanya, bagaimana jika aku mengetahui kebenarannya dari tempat lain? Apakah kamu pikir aku bodoh karena mempercayaimu? Sekarang aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Virat, dengan hati-hati, menjelaskan bahwa Sai tidak perlu lagi menjadi bagian dari keluarga mereka seperti saat ini, karena dia pasti akan menjadi dokter, meskipun jika itu berarti mengorbankan peranannya sebagai menantu. Bhavani yang sudah sangat marah menamparnya dengan keras. Sai, yang merasa terluka melihat situasi ini, bertanya dengan suara lembut, apa salahnya jika Virat ingin membantu mewujudkan mimpiku? Kami tidak bermaksud menyakiti siapapun. Bhavani, dengan amarah yang memuncak, berteriak padanya, berhentilah ikut campur. Kamu hanya penuh dengan kebohongan dan penipuan. Bhavani kemudian berbalik pada Virat, menangis terseduh-seduh, bagaimana kamu bisa mentolerir pengkhianatan ini? Virat mencoba untuk meraih tangannya, tetapi Bhavani dengan cepat menarik tangannya pergi. Ashwini, dengan penuh penyesalan, memberitahu Virat bahwa meskipun dia ingin sekali melihat Sai menjadi dokter, dia menyadari bahwa Virat telah melakukan kesalahan besar dengan berbohong kepada Bhavani berulang kali, yang pada akhirnya telah melukai semua orang. Virat, dengan penuh penyesalan, memohon agar Bhavani memberi maaf. Namun Bhavani menolak mentah-mentah. Kamu tidak bisa meminta maaf, Virat. Kamu telah merusak segalanya dengan kebohonganmu, ujarnya dengan kesal. Virat, dengan wajah penuh kesedihan, mencoba menjelaskan, terkadang orang tua berbohong kepada anak-anak mereka demi kebaikan mereka. Aku berbohong bukan untuk diriku sendiri, tapi demi kebaikan hubungan kami, demi kebaikan Sai. Aku berusaha membuat keluargaku bahagia. Bhavani, dengan air mata di matanya, mengatakan, tapi kamu telah menyakitiku dengan kebohonganmu. Virat kemudian berkata, aku tidak bermaksud menyakitimu, Bhavani. Aku hanya ingin membuat Sai merasa lebih baik. Dia sangat terkejut dan merasa tertekan dengan situasi ini.
Sai pun menambahkan, Bhavani, kamu meminta aku untuk memilih antara karir dan pernikahan, seperti memilih antara hidup dan mati. Aku tidak bisa mengabaikan mimpi Abaku. Bhavani, dengan suara penuh amarah, mengatakan, Abamu sudah tidak ada, dan sekarang kamu harus memilih antara Virat dan profesimu. Sai dengan tegas menjawab, pertanyaan itu memotongku menjadi dua. Aku tidak bisa meninggalkan Virat, dan aku juga tidak bisa meninggalkan mimpiku. Bhavani, yang merasa semakin putus asa, kembali mengulang, kamu hanya bisa memilih, menjadi menantu keluarga Chavan atau menjadi dokter. Virat, dengan nada yang tegas, bertanya, mengapa kamu tidak pernah bertanya kepada aku jika aku ingin menjadi seorang perwira IPS atau kepada Sampora jika dia ingin menjadi seorang tentara? Sonali, yang tampaknya ikut terlibat dalam percakapan, mengatakan, Virat adalah seorang putra, dan dia memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga. Virat menanggapi, tapi kenapa Sai, Paki, atau Karisma tidak bisa bekerja dan mandiri? Sampora, yang tampak lebih mendukung, mengatakan, jika Paki ingin bekerja atau memulai kembali blognya, aku akan mendukungnya. Karisma, yang merasa senang, menambahkan bahwa dia juga ingin bekerja dan merasa diberi dukungan. Mohit pun mengungkapkan bahwa dia juga mendukung keputusan Karisma. Virat akhirnya berkata dengan penuh keyakinan kepada Bhavani, bahkan saudara-saudaraku menghormati keputusan istri mereka. Kami semua ingin menunjukkan kepada kalian apa arti harga diri. Kami tidak ingin mengurangi itu. Virat dengan tegas mengungkapkan pandangannya kepada keluarga Chavan. Ia menyampaikan bahwa mereka sering menganggap martabat wanita sebagai sesuatu yang harus dihormati, namun mengapa dalam kenyataannya mereka tidak memberi penghormatan yang sama pada istri mereka? Virat menegaskan, keluarga selalu merasa bangga ketika anak laki-laki mereka bekerja keras untuk keluarga, namun mengapa mereka tidak bisa menerima jika seorang wanita, khususnya menantu atau istri, bekerja untuk memenuhi mimpinya? Mengapa harus ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga? Sampora dan Mohit pun segera mendukung Virat dengan mengatakan bahwa mereka juga akan siap membantu istri mereka dalam pekerjaan sehari-hari jika diperlukan, dengan penuh pengertian. Namun, Bhavani yang sangat marah berteriak, mempertanyakan apakah mereka ingin mengubah seluruh aturan yang ada. Apakah kalian ingin orang tua kita melakukan pekerjaan rumah tangga, menekan kaki istri mereka setelah kembali lelah dari pekerjaan? Tanyanya dengan penuh kemarahan. Virat, dengan sabar dan penuh rasa hormat, bertanya, apa yang salah jika saya mendukung istri saya dan membantunya dalam pekerjaannya? Sampora menanggapi dengan tegas, mengatakan bahwa dia benar. Dia melihat bagaimana Paki bekerja keras sepanjang hari dan merasa sangat siap untuk membantunya dengan tugas-tugas rumah tangga. Mohit pun menambahkan bahwa dia setuju, karena setiap pasangan seharusnya saling mendukung. Bhavani yang semakin kesal, berteriak lagi, bertanya apakah mereka ingin menjadi pelayan bagi istri mereka. Virat, dengan penuh keyakinan, kembali bertanya, mengapa tidak bisa kita memperlakukan istri kita setara dengan kita? Shivani, yang merasa perlu untuk berbicara, dengan lembut mengatakan bahwa tidak ada yang salah jika Rajiv membantunya dalam tugas-tugas rumah tangga setelah pulang dari pekerjaan, dan Rajiv pun mendukungnya dengan penuh kasih. Bhavani, yang semakin marah, bertanya dengan nada tinggi, apa yang salah dengan saya jika saya menginginkan Sai menjadi ahli waris dan kepala keluarga? Sai, yang mendengar kata-kata Bhavani, menghela napas dan dengan penuh hormat mengatakan, saya sangat senang melihat perhatian Bhavani, tetapi saya juga merasa kecewa dengan permintaannya. Saya sangat mencintai Virat dan telah berjanji padanya bahwa kami akan menyelesaikan perbedaan kami secara pribadi, bukan di tempat terbuka. Ia melanjutkan, sekarang saya telah menjadi Sai Chavan,
Bukan lagi Sai Joshi, dan saya merasa bahwa saya adalah bagian dari keluarga ini, sebagai Chavan Bahu. Bhavani yang mendengar itu dengan tegas mengatakan bahwa Sai berbohong, dan ia tidak akan pernah bisa menjadi Chavan Bahu. Namun, Sai dengan penuh keteguhan menjelaskan bahwa dia telah menyadari tanggung jawabnya. Dia ingin bekerja sebagai dokter dan juga mengurus keluarga, dan dia ingin berubah menjadi lebih baik, meskipun bukan seperti yang Bhavani harapkan. Dengan hati yang tulus, Sai menyentuh kaki Bhavani, berharap bisa mendapatkan kembali kepercayaannya. Bhavani, yang merasa sangat terluka, mundur dan dengan tegas menggenggam tangan Sai, berkata, "Saya tidak bisa memberi kamu rasa hormat yang saya berikan sebelumnya, karena kamu tidak pantas mendapatkannya." Bhavani bahkan menyentuh benang pelindung yang ada di pergelangan tangan Sai, dan berkata, "Ini bukan hanya benang pelindung, tapi juga rasa hormat yang kamu tidak pantas untuk miliki." Meskipun Bhavani tidak menganggapnya layak, Sai dengan tegar berkata, "Meskipun Bhavani tidak menganggap saya terhormat, saya akan selalu menghormatinya." Sai menambahkan, "Saya punya tugas 24 jam besok, dan mungkin akan ada lebih banyak tugas serupa di masa depan." Bhavani yang mendengar itu berteriak, "Apakah kamu akan keluar dari rumah sekarang?" Virat, yang tidak bisa tinggal diam, mengingatkan Bhavani bahwa bahkan dia dulu mengurus bisnis keluarga setelah kematian suaminya. Bhavani, dengan marah, mencoba membela dirinya sendiri, namun Ashwini segera memberi dukungan pada Sai. Ashwini memohon agar Bhavani memberi kesempatan kepada Sai untuk mengejar mimpinya, namun Bhavani tetap bersikeras. Di kamar, Paki merasa terkesan dengan dukungan yang diberikan oleh Sampora. Dia bertanya, "Apakah kamu mendukung saya di depan semua orang hanya untuk mendukung Sai?" Sampora dengan tulus menjawab bahwa dia benar-benar bersungguh-sungguh, dan dia ingin Paki mengejar karirnya jika itu yang dia inginkan. Di sisi lain, Virat duduk termenung, merasa sedih dengan apa yang telah terjadi hari itu. Dia berbalik kepada Sai dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu masih marah padaku karena aku tidak mengungkapkan yang sebenarnya pada Bhavani?" Sai, yang melihat kesedihan Virat, dengan penuh pengertian menghiburnya. Dia mengelus rambut Virat dan menyuruhnya berbaring di pangkuannya. "Aku bangga padamu, Virat," kata Sai dengan senyuman. "Kamu telah mendukungku meskipun menghadapi Bhavani dan semua ini. Kamu menunjukkan keberanian untuk berdiri bersama aku." Virat, yang merasa sedikit lega, tersenyum dan menyentuh tangan Sai, merasa dihargai. Dalam keheningan itu, mereka saling tersenyum, tahu bahwa mereka akan selalu saling mendukung, apapun yang terjadi. Orang memberi tahu Paki bahwa dia telah membaca blognya dan sangat mengagumi keterampilan menulis dan fotografi yang dimilikinya. Dia memuji blognya yang membahas kesehatan mental dan artikel retret yoga terbarunya. Sampora mengenang kembali persahabatannya dengan Virat selama camp yoga yang lalu, yang memberi banyak pengaruh dalam hidupnya. Dia menyarankan Paki untuk melanjutkan blogging dan foto jurnalistiknya, yang dulu menjadi hobinya. Paki mengaku bahwa meskipun itu hanya sekadar hobi, dia merasa terinspirasi oleh dukungan Sampora untuk kembali menekuni bidang tersebut. Dia menyatakan bahwa seseorang memang seharusnya bisa bersemangat dengan pekerjaan yang mereka pilih. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sampora, yang selama ini selalu mendukungnya, terutama ketika ibunya memintanya untuk berhenti membantu anak-anak di panti asuhan dan mencari pekerjaan yang lebih realistis. Paki mengaku merasa bingung harus mulai dari mana, dan Sampora menyarankan agar dia bepergian bersama dirinya, mengunjungi panti asuhan tempatnya pernah bekerja. Dengan demikian, mereka bisa melupakan masa lalu mereka dan mungkin mulai menjalin hubungan persahabatan yang baru. Paki tersenyum mendengar saran itu, lalu menerima uluran tangan persahabatan Sampora dan berjanji untuk fokus kembali pada pekerjaannya.
Di sisi lain, Virat merasa sangat bahagia ketika Sai memanggilnya hanya dengan nama Virat tanpa embel-embel lainnya, sesuatu yang sudah lama dinantikannya. Dia merasa bahwa momen itu sangat berarti dan memintanya untuk mengulanginya berulang kali. Sai dengan senang hati mengulanginya, dan keduanya semakin merasa dekat. Dalam kebahagiaan itu, Virat merasa seolah-olah semua mimpinya menjadi kenyataan. Mereka berdua menikmati kebersamaan yang romantis, larut dalam lagu, Tum Tere Bin Aberah Nahi Sakte, dan semakin mempererat ikatan mereka yang sudah terjalin. Seiring waktu, mereka berdua berkomitmen untuk lebih memperbaiki hubungan mereka dan menyempurnakan pernikahan yang sudah lama mereka impikan. Sementara itu, Jagtap baru saja dibebaskan dari penjara. Ayahnya sangat gembira dan merayakan pembebasannya, dengan mengungkapkan bahwa dia telah menyuap banyak pihak agar putranya bisa segera keluar. Ayahnya bertanya apa yang diinginkan Jagtap setelah bebas, dan Jagtap dengan tegas menyebutkan bahwa dia hanya menginginkan Sai. Ayahnya yang mendengar itu hanya bisa tertawa sinis. Keesokan paginya, Virat memperhatikan Sai yang terlihat sangat bahagia. Ia pun penasaran dan menanyakan apa yang membuatnya begitu gembira. Sai menjawab dengan santai bahwa dia merasa bahagia karena alasan pribadinya. Virat pun bertanya apakah dia bisa mengetahui lebih lanjut, tapi Sai hanya tersenyum dan berkata bahwa mungkin tidak perlu memberitahu semua orang, bahkan jika kebahagiaannya berasal dari acara yang mereka nikmati bersama malam sebelumnya. Tiba-tiba, dia menutup mulutnya dan berteriak, "Ai!" Ashwini yang mendengar seruan itu pun datang dan bertanya apakah Sai memanggilnya. Sai kemudian mengklarifikasi bahwa dia sebenarnya memanggilnya, bukan orang lain. Ashwini mengingatkan Sai untuk berhati-hati dan tidak berbicara mengenai kebahagiaannya di depan orang lain, terutama Bhavani yang masih marah padanya. Sai merasakan ketegangan di udara, terutama saat alis kirinya sedikit berkedut, sebuah tanda bahwa dia mulai merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Ashwini mengingatkan bahwa Sai memiliki tugas 24 jam yang harus diselesaikan hari itu, dan meminta dia untuk segera turun untuk sarapan. Saat mereka berjalan menuju meja makan, Virat dan Sai melihat bahwa Bhavani belum bergabung dengan keluarga untuk sarapan. Paki dengan sengaja mengejek Sai, menyatakan bahwa Bhavani tidak datang untuk sarapan hanya karena keberadaan Sai di rumah. Virat, yang tidak ingin suasana semakin tegang, meminta Ashwini untuk menyiapkan makan siang bagi Sai karena dia harus menjalani tugasnya hari itu. Sai dengan sabar meminta Ashwini untuk mempersiapkan bekalnya karena dia memang harus melaksanakan tugas 24 jam. Paki, yang merasa terganggu dengan rutinitas Sai, berkata bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan sehari-harinya. Sai menanggapi dengan tenang bahwa dia hanya memberitahu Ashwini, yang sangat peduli dengan rutinitas tersebut. Sampora, yang mendengar percakapan itu, menyarankan agar Paki membawakan sarapan untuk Bhavani ke kamarnya, mengingat Bhavani belum bergabung dengan keluarga. Tak lama setelah itu, Bhavani turun ke bawah, dan Paki segera menghampirinya dengan sarapan. Bhavani memuji Paki karena sudah memikirkan dirinya dan mengirimkan ucapan terima kasih. Namun, ucapan itu terasa seperti serangan tidak langsung kepada Sai. Sai, yang tidak ingin suasana semakin panas, bertanya dengan lembut kepada Bhavani apakah dia baik-baik saja. Bhavani mengangguk dan menjawab bahwa dia baik-baik saja, namun meminta Sai untuk mengambilkan sebuah kotak dari lemarinya. Virat yang penasaran langsung bertanya tentang kotak tersebut, namun Bhavani hanya berkata bahwa semua orang akan segera mengetahuinya. Tanda tanya pun semakin menguat di benak semua orang yang hadir di ruangan itu. Episode dimulai dengan Bhavani yang meminta Sai untuk mengambil sebuah kotak dari kamarnya. Paki yang mendengar perintah itu tampak sedikit bingung dan bertanya-tanya mengapa Bhavani meminta hal itu.
Bhavani dengan sabar menjawab bahwa semuanya akan segera jelas. Sambil memuji Paki karena selalu menjaga keluarga dan perannya yang tak tergantikan, Bhavani menunjukkan apresiasi yang mendalam padanya. Ketika Sai tiba dan memberikan kotak tersebut, semua mata tertuju pada Bhavani yang kemudian membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalam kotak, terdapat sebuah kalung yang sangat indah dan berharga. Semua orang yang hadir terpesona melihat perhiasan itu. Sonali, yang tidak bisa menahan rasa penasarannya, langsung mempertanyakan keputusan Bhavani untuk memberikan kalung itu kepada Paki, padahal kalung tersebut sebelumnya sepertinya dimaksudkan untuk Sai. Bhavani menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa Paki lebih pantas untuk menerimanya. Dia berpendapat bahwa Sai tidak pantas mendapatkan kalung tersebut sebanyak Paki, yang telah selalu membuatnya merasa bangga dan menjadi teladan di mata keluarga. Mendengar pujian itu, Paki pun merasa sangat gembira dan bangga. Bhavani kemudian memanggil Sampora dan meminta agar dia membantu Paki untuk mengenakan kalung itu. Sampora dengan senang hati mendekati Paki, sementara dia terlihat tersipu malu namun sangat bahagia. Dalam momen itu, Karisma yang berada di dekat mereka, tidak melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera. Namun, saat Sampora hendak memakaikan kalung itu, tiba-tiba kalung tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, membuat semua orang terkejut. Mereka pun segera membungkuk untuk mengambilnya, namun kerusakan pada kalung itu sudah jelas terlihat. Paki, yang merasa khawatir, langsung menuduh bahwa kalung itu rusak karena mata jahat Sai. Mansi, yang melihat situasi ini, dengan cepat berkomentar bahwa tentu saja sangat merugikan jika kalung itu rusak. Paki, dengan ekspresi cemas, menambahkan bahwa kerusakan ini sangat mengecewakannya. Sementara itu, Sai yang merasa dipersalahkan, dengan tegas membela dirinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa cemburu pada Paki, dan bahwa dia benar-benar bahagia untuk Paki karena berhasil memenangkan hati Bhavani. Di sisi lain, Sampora juga membela Sai, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sikapnya. Namun, Bhavani tidak terima dan menegur Sampora karena mendukung Sai. Ia menekankan bahwa Sampora harus lebih berhati-hati dan tidak membiarkan dirinya terjebak dalam pengaruh Sai. Bhavani meminta Sampora untuk menghapus kepercayaan buta yang dia miliki terhadap Sai. Sementara itu, Virat yang sudah siap mengantar Sai ke rumah sakit, merasa cemas dan terus memikirkan ketegangan yang terjadi. Dalam perjalanan, dia mencoba untuk menghibur Sai, namun perasaan sedihnya tentang apa yang terjadi di rumah masih mengganggunya. Dia merasa kasihan pada Paki dan Sampora, yang terjebak dalam situasi yang rumit. Saat mereka tiba di rumah sakit, Sai meminta Virat untuk menghentikan mobil di tempat parkir, karena dia tidak ingin bertemu dengan dokter Turat. Meski ingin bersikap romantis, Sai memilih untuk menghindar dan keluar dari mobil. Dokter Turat, yang kebetulan melihat mereka, segera mengejek Sai, menyatakan bahwa dia gagal meninggalkan kesan yang baik pada pertemuan pertama mereka. Sai, dengan sikap yang profesional, memberikan jawaban yang sesuai dan melanjutkan pekerjaannya tanpa terpengaruh oleh komentar Dokter Turat. Sementara itu, di rumah, Karisma mencoba mendekati Paki dan meminta beberapa buku bagus, tetapi Paki dengan tegas meminta Karisma untuk pergi. Karisma yang merasa sedikit tertekan, kemudian memberikan beberapa foto yang telah dia ambil dari Paki dan Sampora. Paki yang terkejut melihat foto-foto itu, tersenyum dan terlihat tersentuh oleh perhatian tersebut. Sampora yang datang ke ruangan itu kemudian mengejutkan Paki dengan sebuah kalung indah yang dia berikan sebagai hadiah. Paki, yang sangat gembira, segera mengenakan kalung itu dan berterima kasih kepada Sampora, merasa sangat dihargai. Sementara itu, di rumah sakit,
Sai sedang merawat pasien ketika tiba-tiba beberapa preman masuk dan mulai mengganggu staf medis. Mereka meminta agar kepala preman mereka dirawat dengan segera, dan bahkan mengancam akan melukai seorang anak. Sai yang melihat situasi tersebut segera bertindak cepat, menyelamatkan anak itu dan menegur para preman dengan tegas. Namun, preman-preman itu justru mulai mengejek dan merendahkan Sai, meminta dokter yang lebih baik untuk merawat mereka. Mereka juga mulai mengganggu pasien lain yang sedang menunggu di ruang tunggu. Sai, yang sudah tidak sabar, dengan keras menegur mereka atas perilaku kasar mereka. Situasi semakin memanas ketika seorang dokter lain memberitahukan Dokter Turat tentang kejadian tersebut. Dokter Turat datang untuk memeriksa situasi dan melihat langsung bagaimana Sai menangani para preman tersebut. Dia tersenyum licik, berpikir untuk memanfaatkan momen ini untuk memberi Sai pelajaran yang keras. Dokter Turat merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan Sai, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan penuh perhitungan. Demikian rangkuman atau cerita, Janji Cinta Inspektur Virat. Ditunggu video selanjutnya, hanya di channel ini, karena akan tayang setiap hari. Terima kasih.